Hai pemirsa, balik lagi di Reco Buntung Channel. Channelnya Jogja. Aduh, seneng banget kita ketemu lagi. Untuk edisi kali ini kita setelah collab 1 bulan berpuasa lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Sekarang kita ketemu pemirsa di edisi Lebaran. Wow, seperti kita berdua Ibu Lebaran. Peri. Oh, itu Lebaran beda. Yang itu jangan disebut. Oh, yaudah, nggak usah. Saya Ibu Peri. Saya pemuda Indonesia. Siap. Mengucapkan Minal aizin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. Ori, maafin semua kesalahan kita ya pemirsa. Benar. Kita udah maafin kok pemirsa, yang banyak salah juga udah kita maafin. Hey, hello. Oke, jadi kita bakal ceritain lagi pengalaman-pengalaman seru. Dan kebetulan ini tuh ada 2 email yang masuk ya. Betul sekali. Ya, gitu. Hari ini kita akan cerita tentang apa nih, Maidam? Ini kebetulan temanya itu adalah tentang muncak. Menuju puncak, gemilang cahaya. Wis. Menuju puncak, gemilang cahaya mengukir cita seimbang. Yes, gitu segitu aja. Nanti capek juga saya nyanyi-nyanyi terus gitu ya. Ini kisahnya tentang muncak alias naik gunung. Pendakian gunung ya. Nah, ini buat teman-teman Mapala kali. Atau gitu buat kan. kamu yang pecinta alam banget nih. Yes, jadi pastinya pernah mengalami hal-hal horor gitu kan. Dan seperti apa kisahnya. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like, yes, subscribe dan juga komen video ini. Dan juga nyalain loncengnya pemirsa. Biar tahu kalau kita punya video baru. Yes, kalau begitu Ibu Siapa dulu nih? Peri serahkan untuk Oke. Ari alias Pemuda Indonesia untuk cerita dulu deh dong. Oke, jadi ini email kita terima sudah 2 minggu yang lalu kayaknya. Dan udah aku baca waktu itu. Dan ini cukup seram banget. Jadi memang pengalaman dari seorang pemirsa yang konon katanya ini adalah dia tuh pecinta alam banget nih. Pecinta alam. Yes, dan ini adalah pendakian dia terakhir sebelum wabah corona ini meluas ya. Oh, jadi sebelum 2020. Betul, gitu ya? jadi memang belum lama. Dan kebetulan aku samarkan namanya aja. Oke. Dan kebetulan banyak nih yang diceritakan karena ada 10 orang di Wow. cerita ini. Jadi sekelompok pecinta alam ini pemirsa, kita sebut saja ketuanya ini namanya Agung. Nah, Agung. si Agung ini tuh dia memiliki rencana untuk melakukan pendakian di beberapa tahun yang lalu itu di salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah. Oke. Nah, aku nggak sebutin gunungnya karena ini permintaan dari beliaunya sendiri nih pemirsa. Jadi pada saat itu kenapa dia memilih untuk melakukan pendakian pada waktu itu karena 10 orang ini tuh habis menyelesaikan ujian akhir di kampusnya mereka. Oh gitu. Jadi ada ujian akhir semesternya udah selesai. Akhirnya untuk kayak melepaskan celebration gitu. betul. Ya. Jadi untuk merayakan dan juga melepaskan stres-stresnya itu mereka memutuskan untuk naik gunung gitu. Dan memang ke-10 orang ini mereka itu sudah temenan sahabatan dan betul satu kegiatan di Mapala itu mahasiswa pecinta alam ya. Iya, benar. Dan mereka itu memang sudah sering banget mendaki beberapa gunung khususnya di Pulau Jawa. Oke. Nah, tapi di kesempatan setelah UAS ini mereka memang menentukan salah satu tujuan di salah satu puncak gunung di Jawa Tengah ini karena mereka tuh merasakan bahwa puncak gunung ini tuh yang bisa lebih membuat mereka tuh bahagia ketika mencapai puncaknya. Oh gitu. Dan mereka itu ingin mencapai puncaknya itu pas matahari terbit atau sunrise pemirsa. Sunrise, Jadi benar. bisa dibayangkan ya mereka berangkat dari pos awal itu berarti malam hari. Malam hari ya biasanya. Habis Oke. maghrib biasanya. Betul. Nah, jadi ceritanya pemirsa bermula dari 10 orang ini diketuai oleh si Agung ini sudah sepakat nih kalau oke, kita besok habis ujian akhir selesai kita langsung naik ke puncak gunung gitu kan. Nah, tapi 8 orang ini sudah berangkat duluan karena si Agung dan temannya ini dia punya jadwal ujian yang berbeda. Oke. Gitu. Jadi 8 orang ini sudah menuju ke lokasi pendakian, sedangkan si Agung sama temennya satu orang cewek ini kita sebutnya si Fitri ya. Oke. Agung sama Fitri ini dia punya jadwal ujian yang sama dan selesainya itu baru sebelum maghrib. Oh gitu. Nah, sedangkan yang 8 orang temannya pemirsa itu sudah menuju ke lokasi. Udah duluan. Jadi mereka tinggal nunggu si Agung sama Fitri ini. Oke. Nah, akhirnya karena memang udah pingin banget nih untuk mendaki gunung pada saat itu. Jadi si Agung sama Fitri ini
masih menggunakan baju kuliahnya mereka. Itu langsung ke lokasi pendakian. Langsung ke Jadi gunung daripada- tersebut gitu ya. Betul, jadi daripada mereka balik ke rumah dulu kan lumayan Kelamaan jauh. gitu ya. Iya betul, lumayan jauh dan lama banget jaraknya pemirsa. Akhirnya mereka langsung ke gunung dan ketemu sama teman-temannya ini. Nah karena agak banyak nih tokohnya ya pemirsa, nanti sepertinya akan adanya 4 orang yang akan Ari ceritain. Jadi ada Agung, Fitri, terus temannya Agung ini namanya Hami, dan yang keempat ini adalah namanya Norma. Oke. Bukan Norma Kahila. Bukan. Jadi ini memang nama samaran semua sih. Betul, nama pemirsa. samaran semua ya pemirsa. Jadi keempat orang inilah yang nantinya akan mendapatkan cerita. Oke. Udah lengkap nih, 10 orang sudah datang ke lokasi pegunungan itu. Agung sebagai ketua Leader gitu lah betul, ya, bisa ketua dibilang dan leader. juga leader di kelompok ini, dia bilang yuk kita ngecek peralatan semuanya. Tas kalian isinya apa aja, kita nanti akan seperti apa formasi mendakinya gitu kan. Jangan sampai nanti kita kepisah di jalan gitu ya. Jadi mereka sudah mengantisipasi tuh kalau misal ada hal-hal buruk terjadi pemirsa. Hal-hal teknis ya. Iya, teknis. Hal-hal teknis yang terjadi ketika pendakian itu dilakukan. Setelah semua perlengkapannya dicek, kebutuhan mereka selama mendaki beberapa jam itu dicek, dan ini merupakan salah satu pendakian yang sebetulnya agak ngeri-ngeri gimana karena ini pertama kalinya mereka bersepuluh itu mendaki bareng tapi malam hari. Oke. Nah akhirnya setelah melaksanakan sholat isya di lokasi pertama nih pemirsa, 10 orang ini akhirnya siap mendaki. Nah akhirnya disusunlah tuh formasi 10 orang itu naik ketika akan berjalan ke atas gunung. Jadi karena si Agung ini sebagai leader, otomatis dia yang pertama kali jalan di nomor 1. Terus temennya selang-seling. Nah yang 9-10 ini ada si Fitri sama si Hami. Oh, Fitri malah yang belakang. Nah Fitri sama si Hami, jadi memang diselang-seling, jadi cowok cewek gitu. Oke. Dan akhirnya sampailah di 10 orang belakang ini ada si Fitri sama si Hami gitu. Nah tapi pada saat itu karena si Agung ini kan habis selesai ujian, dan dia ngerasa bahwa kayaknya kok aku masih agak capek ya. Nah akhirnya si Hamilah ini yang digantikan nomor 1. Jadi harusnya kan si Agung yang memimpin perjalanan nih. Iya, oke. Tapi karena agak masih capek nih badannya, si Agung dipindahlah ke yang ke paling belakang dan Hamilah yang paling menuju ke depan. gitu. Oke. Jadi sebelum mereka berjalan ke pos yang pertama nih pemirsa, itu si leadernya si Agung tuh udah bilang, nanti setiap 15 menit sekali selama perjalanan kita akan saling tarik menarik tali. Jadi ketika bersepuluh itu dalam formasi mereka pegangkan satu tali, dan nanti 1 jam per 1 jam itu aku akan menghitung 1, 2, 3, 4. Jadi Gitu, mereka berusaha kalau misal memang nanti hitungannya nggak lengkap, mereka akan langsung tahu nih berarti Iya, ada siapa anggota 10 gitu orang ini yang nggak ada. Pesannya si leadernya si Agung ini bilang gini, nanti kalau hitungan kita lengkap ya udah kita tetap jalan. Tapi ketika nanti hitungan kita lebih, Oke. langsung kita tetap jalan dan jangan pernah nengok ke belakang atau kanan kiri. Aduh. Nah, Oh my jadi God, udah merinding kita nih. betul. Nah, kita juga nggak tahu ya yang namanya gunung itu kan pasti banyak sekali ceritanya ya, pemirsa Pasti, dan Mei ya. pasti Apalagi yang sudah sering daki, aku percaya deh kalian pasti lebih Lebih paham bisa lah memahami gitu. dan juga ngerasain gimana sih rasanya menaiki puncak gunung ketika malam hari. Iya. Nah, akhirnya mereka langsung berdoa sebelum mereka berjalan, dan akhirnya mereka udah berjalan tuh. Mereka sudah melakukan perjalanan ini beberapa menit. Terus akhirnya si leader yang paling belakang ini, si Agung ini, dia bilang, "Yuk tarik tali," gitu. Akhirnya Oke, masih tarik tarinya tali. masih terpasang sempurna pada tempatnya. Akhirnya 1 jam pertama mereka lewati, mereka menghitung. Ya. Hitung Betul. depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lengkap. Lengkap. Oke, akhirnya mereka masih berjalan, dan akhirnya mereka sampailah di pos kedua. Di pos kedua. Oke. Nah, di pos kedua itu salah satu anggota dari 10 orang ini itu merasa ingin ke kamar mandi, cowok. Oke. Nah, akhirnya dia bilang nih sama si leadernya, "Gung, aku kayaknya pingin ke kamar mandi dulu deh. Aku soalnya pingin buang air kecil gitu." "Oke deh, aku tunggu setengah jam." Karena kan memang dari posnya ke MCK ya kalau nggak salah, Iya, ke toilet kebersihannya itu memang agak jauh gitu, dan karena itu sudah malam hari sekitar pukul 9 atau setengah 9 pada saat itu. Oke, kita istirahat setengah jam. Kalau misal ada yang mau ke kamar kecil silahkan. Kita ada spare waktu setengah jam untuk kita istirahat sebelum kita ngelanjutin ke pos yang ketiga gitu. Nah, akhirnya si temennya yang izin ini ditemenin sama 1 orang lagi. Ini memang gak aku sebutin namanya karena banyak banget. Akhirnya setelah yang ingin izin ke kamar mandi ini masuk ke kamar mandi, itu yang nungguin di luar
itu dia untuk killing time-nya, untuk nunggu temannya di kamar mandi ini, dia itu mengambil beberapa ranting kayu yang berserakan di halaman sekitar toiletnya gitu. itu, gitu kan. Nah akhirnya ketika dia lagi ngumpulin ranting tuh pemirsa, di kejauhan dia itu tiba-tiba langsung tertegun kepada satu arah, dan pada saat itu dia melihat sesosok mata menyala berwarna merah. Dan pada saat itu tiba-tiba langsung di sekeliling mereka itu tuh mereka yang mendengarkan itu, yang teman yang nunggu di luar kamar mandi itu, dia bilang bahwa suaranya tuh di sekitar tuh langsung rame banget. Sama suara kaki berjalan di daun-daun kering itu, dan itu tuh berlarian. Jadi itu suaranya rame banget pemirsa, dan itu suaranya tuh lari, tapi benar-benar nggak ada orangnya di situ. Dan akhirnya temannya itu langsung dong, dia ngetuk-ngetuk pintu, ayo cepetan buruan. Emang kenapa sih, bla bla gitu. Akhirnya ntar aku ceritain gitu. Akhirnya mereka berdua kembalilah ke pos yang tadi, dan akhirnya tapi mereka berdua tidak bercerita apa-apa. Iya, karena katanya pamali memang. Betul, sudah aturannya seperti itu. Benar. Kita boleh saling bercerita ketika nanti sudah sampai turun di bawah. Benar. Nah akhirnya si dua orang ini tuh kaget karena yang ngelihat kan cuma satu orang nih yang nunggu di luar kamar mandi, sedangkan yang di dalam kamar mandi nggak tahu gitu. Nah akhirnya setelah mereka sampai ke pos itu lagi, mereka berkumpul, mereka berhitung, mereka berdoa. Tepat jam 9 malam itu mereka melanjutkan perjalanan ke pos yang kedua. Akhirnya di sini karena si Agung ini sudah agak mulai oke nih badannya, dia kembali ke depan. Dia kembali memimpin rombongannya pada saat itu. Dia kembali di nomor 1, jadi biar lebih enak nih untuk mencari jalur pendakiannya, dan juga untuk bisa, karena dia sudah beberapa kali naik ke gunung itu ceritanya. Jadi dia lebih paham areanya gitu ya. Akhirnya si Agung itu maju ke depan dan si Hami itu ditaruhlah ke belakang. Nah tapi yang berbeda ini adalah dari pos 1 ke pos 2 ini semua teman-teman yang cewek itu berada di tengah. Jadi 5 orang cewek itu di tengah, dan sisanya di depan dan belakang itu isinya cowok semua. Jadi memang seperti itu dibuatnya. Akhirnya 10 menit jalan, 15 menit jalan pemirsa pendakiannya ke pos yang kedua itu, mereka tidak merasakan apa-apa. Akhirnya gitu ya. 15 menit pertama, yuk talinya ditarik yuk. Akhirnya mereka ngecek talinya aman, semuanya aman. Mereka jalan lagi, mereka juga ngobrol-ngobrol kecil ketika perjalanan itu, dan sampailah mereka di 1 jam pertama. Jadi sudah 2 jam nih mereka mendaki, dan ini adalah jam kedua ketika mereka dari pos 1 ke pos 2. Hitung Agung bilang gitu. 1, 2, 3 sampai ke 9, 10. Ketika 10 itu selesai, masih aman. Oke. 10 masih lengkap, yuk kita jalan lagi gitu. Akhirnya karena memang jarak dari pos 1 ke pos 2 ini memang agak lumayan jauh, mereka itu jalannya agak pelan karena malam hari itu kabutnya mulai turun. Jalannya agak pelan, dan mereka sampailah di jam kedua sebelum mereka tiba di pos yang kedua pada saat itu. Oke, kita mau sampai nih, kita hitung lagi. Nah pada saat itu sebetulnya belum 1 jam, belum jam yang kedua sampai, tapi si Agung ini merasakan memang ada sesuatu yang nggak enak nih. Ada yang ganjil gitu ya di rombongan yang mereka. Akhirnya karena dia nggak mau ambil resiko, yuk kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paling belakang seperti itu. Si Hami udah bilang seperti itu, dan tiba-tiba itu ada yang bilang 11. No. Pemirsa. Oh my god, no. Langsung diem tuh. Si 10 orang itu langsung diem. Serius? Dan karena yang posisi paling belakang itu adalah Hami dan juga teman-teman cowoknya itu. Nah, kebetulan di depannya Hami itu adalah teman yang tadi di kamar mandi, yang masuk ke kamar mandi. Di depannya teman yang masuk kamar mandi itu adalah teman yang nunggu di luar. Nah, jadi ketiga orang itu tuh dengar ada yang bilang 11. Nah, tapi karena si Hami ini adalah anaknya tuh, dia tuh ingin tahu banget gitu loh. Kepo banget maksudnya, iya, jadi dia tuh gitu ya? Alhamdulillah dia nggak takut pada saat itu. Dia malah nepuk nih pundak teman depannya bahwa bilang gini, it's okay gitu. Kamu denger gak? Gitu. Iya aku denger. Nah temennya tapi nggak noleh karena memang tidak diperbolehkan untuk noleh ke belakang kan. Jadi temennya tuh cuma gini, iya aku denger gitu. Terus akhirnya yang ngangguk itu juga nanya sama depan, kamu denger gak? Iya aku juga denger. Nah, akhirnya mereka tetap jalan terus, dan sampailah mereka di pos kedua. Nah di pos kedua ini
suasananya udah nggak enak nih. Mereka udah mulai kelelahan banget. Terus hawanya memang dingin banget pada saat itu karena sudah hampir jam setengah 10 atau jam 10 malam di posisi di lereng gunung ya. Dan itu suasananya memang udah nggak enak. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dulu agak lama. Mereka mengeluarkan bekal makanan pada saat itu. Mereka akhirnya istirahat agak lama. Dan akhirnya setelah agak udah kuat semua nih, mereka akhirnya memutuskan untuk berjalan lagi ke pos yang ketiga. Pos ketiga. Dengan formasi yang sama kayak tadi. Jadi cewek-ceweknya di tengah, terus yang leadernya ada di depan beberapa cowok, dan di belakangnya juga ditutup beberapa cowok. Pada saat dari pos kedua ke pos ketiga ini, sebetulnya jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi nggak sampai 1 jam mereka mendaki harusnya. Tapi karena medannya itu kabutnya lumayan tebal, terus cuacanya juga udah dingin banget, jadi kan kita pasti energi kita kan turun ya pada saat itu. Nah, ini sudah agak mulai mencekam karena mereka harus melewati jalur yang memang terkenal bahwa ini tuh salah satu area yang terkenal dengan seremnya seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya karena memang mereka sudah sama-sama mengetahui bahwa yuk kita hitung lagi per 15 menit. Kalau tadi per 1 jam. Per 1 jam sekarang jadi per 15 menit kita hitung lagi sambil tarik tali. Akhirnya 15 menit pertama leadernya si Agung ini bilang yuk kita hitung sama 1, 2, 3, 4, 10 dan 11. Kenapa masih ada 11? Jadi 11-nya itu masih ada. Dan sekarang benar-benar si 10 orang itu semuanya dengar ada yang bilang 11. Dan akhirnya si Hami yang belakang sendiri ini dia mulai merasa bahwa tasnya itu berat nih. Ya Allah. Jadi dia bilang sama teman depannya bahwa kok tasku agak berat ya gitu. Wes menengok dia mas menengok ya, dia tetap melaku. Nah, ketika mereka berdua ini lagi berdiskusi, nah ternyata mereka berdua ini tuh ketinggalan dari rombongan yang tadi. Betul, karena mereka tuh ngobrol jadi kan mungkin jalannya agak lambat gitu kan. Mereka ketinggalan dari 8 orang yang awal itu tadi. Dan ketika mereka tuh ngeh bahwa kita udah ketinggalan jauh nih, akhirnya si Agung nolehlah ke belakang mau nggak mau. Nah akhirnya karena dia menyadari bahwa ada 2 orang yang tertinggal lumayan jauh di belakang, si Agung itu menyusullah ke bawah untuk menemukan si 2 orang ini tadi. Tapi karena kalau pemirsa yang di awal tadi kan sudah ada beberapa peraturan yang nggak boleh dilakukan, yaitu adalah salah satunya adalah menengok ke belakang. Tapi ya mau nggak mau dong karena memang mereka harus mencari temannya yang ketinggalan selama perjalanan itu tadi di kondisi kabut gelap yang gitu, tebel, gelap, gitu kan. Dingin. Akhirnya mereka mau nggak mau harus melihat ke belakang. Si Agung ini ditemani salah satu temannya cowok juga. Dan ketika di kejauhan mereka melihat 2 orang ini, si Hami sama teman yang ketinggalan di belakang ini, udah kelihatan gitu. Mereka udah kelihatan dan akhirnya mereka berdua langsung balik ke depan. Tiba-tiba ketika udah ngeliat nih di kejauhan di pemirsa, ada gitu, langsung balik lagi. Itu tuh mereka berdua langsung si Agung sama temannya ini langsung balik badan. Lagi. Langsung balik badan. Balik ke formatnya gitu lah ya. Bukan, balik badan. Jadi mereka melihat sesuatu di situ. Oh my god, apa? Jadi ketika si Agung sama temannya itu melihat bahwa itu tuh mereka berdua gitu ya pemirsa, tapi langsung mereka tuh kaget dan mereka langsung balik badan. Tapi ketika balik badan itu si Agung ini bilang, "Hami, tasmu lepasin aja deh gitu. Tasmu tinggal aja deh gitu. Tasmu tinggal aja." Langsung tanpa pikir 2 kali si Hami langsung lepas tasnya pada saat itu dan mereka berdua jalan nyusul si Agung sama temennya ini. Dan alhasil mereka alhamdulillah ketemu lagi bersepuluh dan mereka langsung membuat formasi lagi seperti yang tadi. Tapi si Hami dipindah ke depan dan beberapa teman-teman yang cowok tadi yang posisinya di depan mereka dipindah ke belakang nih gitu. Mereka jalanlah dari pos 2 ke 3 ini. Agak lumayan serem dan akhirnya semua orang ini mendengar gitu ya. Ketika hitung yang kedua masih ada si 11 ini nyaut. Jadi 8, 9, 10 11-nya itu dengan suara yang 11 gitu ya. Dan setelah hitung yang kedua kali ini semuanya itu bisa mendengar bahwa memang ada sesuatu di belakang barisan mereka. Tapi suara kakinya itu tuh yang mengikuti pincang. Jadi suara orang jalan kan tahu ya pemirsa. Tapi kan kalau orang gitu yang nuwun sewu kalau misal kakinya itu agak sakit kan, pincang kan cuma satu dan satunya diseret gitu kan. Nah, itu mereka semua dengar itu. Tapi karena mereka udah tahu nih bahwa memang ada sesuatu yang gak beres di sini, mereka tetap jalan sampai ke pos ketiga pada saat itu. Di pos ketiga, sebelum sampai pos ketiga itu, akhirnya suara yang ke-11 itu? Suara ke-11 itu hilang. Jadi hitung yang ketiga. Oh, hitungan yang ketiga di pos itu mereka sudah 10 doang. Jadi habis 10 ketika mereka langsung nunggu
agak tenang gitu, nggak ada 11, mereka langsung lega nih, langsung oke, berarti dia sudah pergi gitu. Akhirnya mereka sudah mau sampai ke pos 3 itu pemirsa, kan mikirnya kan udah selesai nih, udah tadi diganggu gitu kan. Terus mereka sudah hampir sampai pos 3. Tiba-tiba ada salah satu teman mereka yang cewek itu, si Fitri itu tadi, itu dia bilang sama si Agung bahwa bilang gini, jangan lihat ke atas. Apalagi? Oh my god, apalagi ini? Jangan lihat ke atas gitu kan. Iya aku tahu kok ada yang ngeliatin kita dari atas gitu. Nah, selama perjalanan dan hampir sampai ke pos ketiga itu, ternyata mereka itu ditemenin sama beberapa sosok. Oke. Jadi ketika mereka sampai ke pos 3, nah pos 3 ini adalah puncaknya kebetulan. Sampai pos 3, mereka akhirnya pada saat itu langsung bangun tenda di sana. Itu mereka, puncak banget ya, puncak puncaknya, banget betul, ya. mereka langsung bangun tenda. Mereka tidak bercerita dan ngobrol sama sekali tentang hal itu. Mereka memasak logistik lagi di sana. Mereka ya ceria tapi takut gitu dalam artian. Gak apa-apa, yang penting kita udah sampai ke pos ketiga. Sendiri-sendiri tuh pasti. Betul, itu. kita udah sampai pos ketiga, kita tinggal nunggu sunrise-nya, habis itu kita turun bareng-bareng. Akhirnya selama di pos ketiga itu alhamdulillah mereka tidak mengalami gangguan apa-apa. Jadi memang semua sosoknya itu hilang ketika mereka sampai di pos ketiga, sampai di puncak nih pemirsa. Udah nih mereka selebrasi, mereka melihat matahari terbenam, turunlah mereka dengan perjalanan yang kalau diceritain di email sih mereka katanya waktu penurunan gunungnya itu tuh nggak ada kendala. Sampailah tuh mereka di bawah dan baru cerita semuanya. Semalam tuh kalian pada denger gak sih? Ada yang bilang waktu 11. Kita hitung 11. Oh aku juga denger kok. Dari pertama kali kita hitung di pos pertama kedua itu sudah ada yang ke 11 itu. Dan kamu tahu gak sih ketika si Agung yang tadi balik nyari teman yang ketinggalan itu. Nah itu dia ngelihat sosok laki-laki kurus kering gitu katanya. Terus kaki yang sebelah kiri itu patah. Dan itu dia akhirnya duduk di tas yang si Hami itu tadi. Nah makanya si Agung tadi bilang bahwa Hami tasmu lepasin aja deh. Nah itu ketika tasnya itu dicopot ya si sosok laki-laki itu langsung hilang itu. Dan dia ternyata malah ngerayap gitu katanya, tetap ngikutin rombongan 10 orang itu. Dan akhirnya dia maksain jalan. Dan makanya teman-teman itu pada semua dengar bahwa memang di paling belakang itu ada suara kaki tapi pincang ngijak daunnya itu kayak keseret gitu loh. Gitu ya. Itu terus yang kedua ternyata ketika Fitri bilang jangan lihat ke atas itu apa? Itu mereka itu ternyata dari awal itu sudah ditemenin sosok ya pemirsa, sosok 3 kuntilanak. Oh my god. Tapi 3 kuntilanaknya itu tuh mereka tidak mengganggu, tapi mereka tuh cuma pengen tahu gitu loh. Ini siapa sih malam-malam 10 orang lewat rumah kita misalnya gitu ya. Jadi mereka tuh kepo pemirsa untuk melihat aktivitasnya tuh apa sih. Sebetulnya sosok kuntilanak itu tuh mereka ingin ibaratnya tuh kayak memperingatkan bahwa mereka tuh gak suka dengan kehadiran 10 orang ini gitu. Tapi karena 10 orang ini dipercaya, maksudnya mereka punya niat yang bagus juga dan mereka gak mau ngapa-ngapain kan di gunung. Akhirnya mereka itu di pos ketiga tuh mereka pergi. Karena di pos ketiga itu katanya memang ada semacam benteng yang memang dipasangi oleh Pok Darwis di sana atau kelompok yang mengelola pendakian itu bahwa kayak dipagerin gitu loh. Jadi kekuatan-kekuatan yang kurang baik itu konon katanya nggak bisa sampai di pos ketiga ini gitu. Dan akhirnya mereka alhamdulillah bisa turun gunung dengan selamat. Tapi menjadi pengalaman yang paling menyeramkan selama mereka bersepuluh itu punya pengalaman pendakian di gunung yang selama ini mereka lakukan. Gitu ceritanya. Aku nggak ngebayangin sih karena aku pertama memang belum pernah naik gunung. Dan aku nggak pernah pengen naik gunung. Oh gitu ya. Bukit kecil pun belum pernah. Nggak mau. Ya kalau Maizy bukit kecil pernah gitu ya. Aku mending pantai sih. Gunung atau pantai aku mending pantai. Oh gitu. Ya karena kan kalau pantai ada seafoodnya kan, bisa makan. Gitu. Hey, kalau dia mau seafood makan terus deh pemirsa. Tapi beneran deh, ini aduh Mei aja tadi merinding loh. Iya makanya kan? Ketika dia nyamperin temennya tuh dia ngeliat sosoknya sih. Iya dan langsung balik gitu kan. Dan ketika dilihat tuh katanya si Agung itu matanya si sosok merah cowok itu melotot. Dan akhirnya si temennya tadi yang ke toilet itu dia juga bilang bahwa dia cerita bentuknya apa kayak gini bukan. Nah itu ternyata yang dilihat sama. Jadi ketika dia yang ngambil ranting pertama itu tadi itu adalah sosok yang dia ngelihat ketika ngambil ranting itu ternyata ikut mendaki juga itu. Si pendaki nomor 11 itu, bayangin. Serem banget.
Ya kita seneng kalau kayak Miss pribadi sih seneng lihat pemandangannya, Iya, suasananya. cuman Kalau kalau pas malam-malam siang, ya. kalau malam ya sudahlah ya, mending Nuwun bobok di sewu, rumah aja. ya, Ya itulah. tapi itu tadi ternyata pemirsa cerita pertama dari Ari, dan itu adalah email dari pemirsa juga. Betul. Ini luar biasa banget. Terima kasih yang sudah ngirim Yes, email ya pemirsa. Gitu, Medan juga nggak bisa bayangkan ya. Jadi emang bener-bener salut banget buat teman-teman yang memang mapala Yes. pecinta alam, yang suka muncak juga gitu kan. Aduh. Kalau aku sih misalnya ya pertama kali diajak naik gunung nggak bisa sih naik ODW nih. Ya gitu ya. Karena Mending emang di bukan rumah. tipe orang yang suka naik gunung gitu sih. Oke, itu tadi ceritanya Ari, pemirsa, emang cukup serem juga gitu kan. Nggak bisa ngebayangin kalau kita yang ada di rombongan itu sih. Gak usah lah dibayangin. Oke, itu adalah cerita yang pertama, dan Betul. di episode minggu depan kita bakal ketemu untuk menceritakan temanya masih sama, Pendakian tapi ya? yes, pendakian, tapi Mei yang akan cerita. Betul, kalau Oke. gitu pemirsa terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen kalau misal pemirsa punya masukan dan punya cerita yang mau diceritain ke kita ya. Benar banget. Dan juga di share video ini ke sosial media kamu agar channel ini lebih berkembang. Oke, terima kasih untuk pemirsa. Minggu depan kita ketemu lagi. Yes. Saya Maida Mara. Saya Ariarsa pamit. Bareng.